persis di samping beliau bersama Fitra Romadhoni. Jadi bukan ditolak, belum diterima dan diarahkan kepada TKP yang terjadi di Pekanbaru sesuai dengan lokus deliktinya. Kemudian juga dari pihak polisian berdasarkan konsultasi dan keterangan Roy Suryo itu disarankan untuk melakukan pelaporan ini di Barreskrim Mabes Polri. Sebagaimana yang kita ketahui, kasus Edi Mulyadi itu juga kan di beberapa daerah, sehingga yang memiliki otoritas lebih tinggi adalah Barreskrim Mabes Polri. Dan kita berharap sekaligus mohon doa dari umat agar Barreskrim Polri bisa menerima laporan ini entah dari mana nanti, hari ini, besok atau lusa. Yang pasti kita menginginkan adanya upaya-upaya penegakan hukum secara equal. Bang Jali, gimana terkait aksi ini? Saya kebetulan mohon maaf agak terlambat hadir di Departemen Agama karena saya juga berusaha untuk menghormati dan mematuhi arahan-arahan oleh ulama. Sebagaimana juga yang beredar seminggu terakhir ini kan kita rencananya itu aksi solidaritas Muslim India di Kedubes India. Nah, akan tetapi kemarin eskalasi yang berkembang dan terus meningkat pasca statement yang disampaikan oleh Menteri Agama kita Pak Yakub Khalil Qaumas itu, dan saya bersama Bang Fitra Romadhoni mendampingi Roy Suryo kemarin di Polda Metro. Nah, maka kita dengar hari ini juga ada aksi unjuk rasa di Kementerian Agama. Mungkin kita berharap tadinya ini masih berlangsung gitu. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Namun karena sudah bubar, ya, insya Allah kita akan reschedule sekali. Kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia yang baru saja kemarin menggelar aksi di DPR MPR. Kita ingin seluruh umat Islam bersatu padu, sebagaimana tagline kita, satukan kekuatan dan kuatkan persatuan untuk menyamakan visi, persepsi dan arah perjuangan kita, terutama tentang dugaan-dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Yakult terhadap umat Islam. Dan ini kan sangat melukai hati dan perasaan umat Islam. Saudara-saudara mungkin juga harus menyadari bahwa Indonesia ini lahir, ini adalah upaya-upaya dari para alim ulama, habaib, santri, seluruh pejuang yang ada di sini. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia mengakui Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Terlepas itu dari sisi kualitas dan kuantitas, tapi yang pasti secara fakta di dunia ini mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bang, hasil laporan kemarin mendampingi Bang Suryo di Magelang gimana? Nah, ini juga penting. Saya lihat di beberapa media, baik media televisi maupun media cetak serta online, yang memasang headline judul laporan Roy Suryo ditolak Polda Metro Jaya. Polda menolak laporan Roy Suryo. Persis di samping beliau bersama Fitra Romadhoni. Jadi bukan ditolak, belum diterima dan diarahkan kepada TKP yang terjadi di Pekanbaru sesuai dengan lokus deliktinya. Kemudian juga dari pihak polisian berdasarkan konsultasi dan keterangan Roy Suryo itu disarankan untuk melakukan pelaporan ini di Barreskrim Mabes Polri. Sebagaimana yang kita ketahui, kasus Edi Mulyadi itu juga kan di beberapa daerah, sehingga yang memiliki otoritas lebih tinggi adalah Barreskrim Mabes Polri. Dan kita berharap sekaligus mohon doa dari umat agar Barreskrim Polri bisa menerima laporan ini entah dari mana nanti, hari ini, besok atau lusa. Yang pasti kita menginginkan adanya upaya-upaya penegakan hukum secara equal. Kita ingin ekualitas hukum ini benar-benar equal gitu. Contoh misalnya ini, mohon maaf ya, saya flashback ke belakang. Bagaimana Habib Rizik
langsung ditangkap, hanya bilang saya sehat alhamdulillah. Nah kalau orang bohong seperti itu dianggap berbohong, jutaan emak-emak hari ini harus ditangkap. Karena apa? Nah warungnya tutup, es krimnya habis misalnya, itu berbohong. Nah esensi dan norma hukum itu bukan seperti itu. Mungkin secara formil, secara yudisialnya seperti itu, tapi paling tidak ada norma-norma hukum yang harus diingat di dalam rangka penegakan hukum. Nah kita ingin kasus ini juga terlepas dari itu, apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, semua pelaporan itu mestinya diterima gitu, sesuai dengan tugas pokok fungsi pihak kepolisian. Apa langkah selanjutnya setelah laporan dan segala hasil ini? Dan alhamdulillah, qadarullah, kami mendampingi Bang Kanjeng Mas Roy Suryo itu pukul 14 ya keluar, dan teman-teman media juga ada. Akan tetapi di seberang sana di Pekanbaru ternyata adik-adik kita dari KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan kasus Yakult di Polda Riau Pekanbaru. Nah dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan keprihatinan terhadap Ketua Umum KNPI adik kita Haris pertama yang sedang sakit, yang dilakukan pengeroyokan oleh orang pengelola negara. Salah dia menempatkan orang-orang di tempat yang baik dan benar. Nah itu pesan pentingnya. Maka kita tetap harapannya semoga umat Islam ini terus berjuang dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka mengawal dan menyelamatkan Indonesia, menjaga kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih buat teman-teman media. Saya terima kasih sekali. Saya bersyukur dan bangga karena tugas pokok fungsi Anda ini adalah tugas-tugas mulia untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar serta berimbang sebagai satu-satunya warisan Habibie dari reformasi, betul ya. Undang-Undang Kebebasan Pers nomor 40 tahun 99 saya selalu sebut ini adalah warisan dari Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.